Halo, jumpa lagi dengan saya, Victor, teknisi anak rantau. Sebelum kita menuju ke TKP, kita nikmati perjalanannya. Kalau beta bungsa panggil beta kata dudu bicara barangkali apa sampai alih sumarah beta Ya, menuju ke TKP, saya mengikuti jalur cepat, yaitu Jalan Tol Bali Mandara. Ya, yang menarik dari jalan tol ini sepeda motor bisa melewati jalan tol ini. Jadi sobat YouTube, kita bisa menikmati perjalanan dan pemandangan dari jalan tol tersebut. di mana siung gandongi Ya, sekarang kita sudah sampai di villa. Ini villa dekat pantai Tanah Lot. Ya, 5 menit dari villa ini sampai ke Tanah Lot. Jadi sobat itu bisa lihat, ini kolam renangnya hijau. Dan kita akan treatment kolam ini menggunakan Trusi. Mungkin di video sebelumnya saya melakukan treatment menggunakan Trusi. Tapi kali ini berbeda, karena video ini akan menampilkan kegagalan treatment Trusi. Jadi sobat itu akan tahu apa penyebabnya sampai terjadi kegagalan treatment Trusi. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai, jangan di skip. Ya, langkah pertama yang harus saya lakukan adalah treatment klorin atau kaporit 90%. Untuk treatment Trusi, sobat itu harus pastikan kadar Cl-nya di atas 1,5 dan kadar pH-nya di angka 7,2. Sehingga treatment Trusi ini bisa dilakukan dengan maksimal. Ya, pertama-tama saya harus masukkan klorin atau kaporit. Bisa juga sobat itu menggunakan granular. Caranya mudah, yaitu campur dengan air, setelah itu ditaburkan ke dalam kolam renang. Ya, klorin atau kaporit 90% yang saya gunakan di sini adalah 1 kg. Jadi sebagai pengingat, ketika treatment klorin atau treatment obat, pastikan tuas filter berada di sirkulasi. Itu sering saya ingatkan dalam video-video saya sebelumnya.
Pada saat saya masukkan klorin, saya biarkan sirkulasi selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita akan treatment soda as. Jadi, sobat YouTube, jangan skip video ini. Karena kalau sobat YouTube skip videonya, maka sobat YouTube akan ketinggalan banyak informasi-informasi penting yang saya bagikan bagi sobat YouTube semuanya. Karena ini adalah treatment yang baru pernah saya naikkan di video ini. Jadi sobat YouTube terus ikuti teknisi Ana Rantau lewat treatment-treatmentnya yang sangat menarik. Sekarang langkah yang kedua adalah treatment soda as. Ya, sehubungan dengan treatment soda as yang harus diperhatikan, menyediakan wadah berupa ember, masukkan air sedikit, setelah itu tuangkan soda as ke dalam ember yang bercampur air. Setelah itu diaduk. Ya, ada juga yang pernah mengatakan, Pak Victor, kalau masukin secara langsung bagaimana? Ya, sebenarnya bisa juga. Tapi kalau mau maksimal, itu harus dicampur dengan air, diaduk, baru dituangkan ke dalam kolam renang. Ya, prinsipnya masih sama. Biarkan sirkulasi berjalan selama 15 menit. Karena kalau kita treatment langsung dengan trusi, tidak ada jarak, maka obat tidak akan bekerja dengan baik. Jadi sewaktu treatment soda as, itu berikan jarak 15 menit. Dan harus dipastikan juga obat bekerja dengan maksimal, artinya sudah tercampur merata di air, baru treatment ke langkah berikutnya. Ya, kita harus pastikan dengan benar ya, bahwa obat yang kita masukin itu bisa tercampur merata. Ya, ini saya sedang melakukan memasukkan obat secara merata ke setiap sudut kolam renang. Ini melalui lubang jet inlet ya. Ya, agar bisa memudahkan soda as atau klorin yang tadi kita masukin itu bisa tercampur baik ya. Jadi ini yang jadi perhatian kita bagi sobat YouTube semua. Ketika memasukin obat harus memastikan benar. Karena kalau tidak memperhatikan dengan benar, maka akan terjadi kegagalan. Untuk itu saya memberikan jarak itu 15 menit. Jadi kalau misalnya mungkin pompanya tidak kuat, mungkin tambahkan jadi 30 menit sirkulasinya, sehingga obat bisa tercampur dengan baik. Sekarang kita menuju ke langkah yang ketiga,
yaitu treatment TruSea. Ya, TruSea yang akan saya masukin yaitu setengah kilogram. Jadi prinsipnya sama, masukin air, setelah itu tuangkan TruSea ke dalam wadah yang berisi air, terus diaduk. TruSea yang saya gunakan adalah TruSea folder atau TruSea bubuk ya. Ya, nanti ada yang bertanya silakan, karena ada beda ya, TruSea bubuk dan TruSea yang berbentuk seperti batu ya. Ada TruSea yang keras juga. Tapi yang saya gunakan di sini adalah TruSea bubuk ya. Ya, prinsipnya tetap sama. Dimasukin merata ya ke dalam kolam renang di setiap sudut, sehingga obat bisa tercampur merata. Ya, ini videonya agak lama karena saya tidak mau skip ya. Karena kalau saya skip, ini akan membuat sobat YouTube akan mengalami kesulitan untuk memahami treatment TruSea ini. Jadi saya sengaja buat video ini lama, sehingga sobat YouTube bisa paham treatment pertama apa, treatment kedua apa, dan treatment ketiga apa, dan apa saja yang harus diperhatikan. Ya, mungkin sobat itu bisa lihat dari jarak jauh ya, bisa lihat sendiri bahwa itu reaksi TruSea sudah mulai bekerja. Kalau seperti ini berarti treatment kita berhasil. Ya, sobat itu bisa lihat, ini air kolam renang sudah berwarna biru, biru berkabut. Berarti treatmentnya berhasil. Jadi kadar Cl nya di angka 1,5 sampai 2,0, kadar pH nya di angka 7,4 sampai 7,6 untuk treatment TruSea. Jadi itu sebagai pengingat. Jadi sobat itu bisa lihat airnya sudah menjadi biru berkabut. Maka kita akan menuju ke langkah berikutnya. Ya, yang harus diperhatikan, kembalikan lagi posisi tuas ke posisi filter. Tadi di posisi sirkulasi, sekarang ke posisi filter. Pastikan balancing tank valve-nya dibuka, vakum ditutup, dan membrane dibuka setengah agar overflow-nya bisa berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, timer di posisi on, tidak di posisi auto ya, agar pompa bisa nyala 1 kali 24 jam, dan kita bisa lihat hasilnya nanti besok. Ya, sobat itu bisa lihat ini airnya tidak bening, berarti gagal. Kalau di video saya sebelumnya, treatment 1 hari itu langsung air bening. Judulnya treatment TruSea dengan benar tanpa gagal. Tapi kenapa di kolam yang ini
treatment trusinya tidak berhasil. Ya. Jadi sobat YouTube jangan skip video ini karena saya akan memberitahu apa saja masalahnya. Kemungkinan ini yang dialami oleh sobat YouTube semuanya. Jadi jangan skip video ini ya. Ya, ketika saya periksa, rupanya persoalannya ada di sirkulasi. Ada beberapa inlet itu tidak kencang ya. Artinya semburannya lemah. Ya, sobat itu bisa lihat daerah inlet yang lemah itu tidak ada sumburan air yang kuat ya. Maka sobat itu bisa lihat sendiri airnya masih kelihatan hijau ya. Ya, masih hijau. Belum bening sempurna. Masih kotor. Kita mau ingin tahu apa saja yang menyebabkan sehingga sirkulasi lemah. Ya. Rupanya persoalannya ada di pompa ya. Pompa yang digunakan hanya satu. Yang satunya rusak. Ya, ini pompa rusak ya. Jadi beberapa jalur inletnya itu tidak digunakan. Ya, sobat itu bisa lihat ini yang digunakan hanya pompa dengan ukuran 1 HP. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua yaitu balancing tank penuh dengan air hujan. Ini menyebabkan kadar Cl-nya menjadi 0 sehingga kolam tidak bening. Dan masalah yang ketiga, klep balancing tanknya kotor. Maka saya harus bersihkan klepnya. Ya, kita menuju ke treatment berikutnya. Agar kolam ini bisa bening lagi, kita harus melakukan bag post dan rinse sehingga filter ini bisa bersih. Ya, mungkin ada yang bertanya kenapa kita harus bag post dan rinse. Ya, agar membuat sand filternya itu bisa bekerja dengan maksimal, tidak berat. Jadi kotoran yang di dalam sand filter itu bisa terbuang sehingga filter bisa bekerja dengan maksimal. Sobat itu bisa lihat ini kotorannya tidak terlalu banyak ya, sedikit. Karena tadi persoalannya sirkulasinya bermasalah. Masalah utamanya itu inletnya, sumburan inletnya lemah dan juga klep balancing tanknya kotor. Jadi membuat sirkulasinya tidak lancar. Nah, untuk membuat lancar lagi kita harus bag post. Jadi sobat YouTube ikuti terus video ini sampai selesai, karena video ini tahap demi tahap sampai air kolam renang menjadi bening lagi. Ya, kita kembalikan ke filter. Dan kita akan treatment langkah berikutnya. Ya, karena kadar Cl-nya 0 disebabkan oleh banyaknya air hujan, maka kita akan tambahkan lagi klorin atau kaporit atau juga granular 90% sebanyak 1 kg. Mungkin ada yang bertanya, apakah kita harus tambahkan lagi trusi? Tidak perlu. Kita hanya cukup menambahkan kaporit atau klorin. Ya. Apakah 1 kilo sudah cukup? Boleh kalau mau tambah 2 kilo tidak masalah.
bergantung dengan ukuran kolam renang sobat YouTube semuanya. Jadi ini saya masukin 1 kg. Ya, persoalannya adalah sirkulasi lemak. Jadi di video sebelumnya itu 1 hari aja langsung air bening. Tapi ini harus kita terima lagi. Dan kita bisa lihat hasilnya besok. Ya, sobat itu bisa lihat. Ini mulai ada perubahan. Ya, bisa lihat ya. Air sudah mulai bening. Apakah kita harus treatment lagi? Ya, masih kita treatment lagi, sobat YouTube. Ini belum maksimal ya. Tapi setidaknya ada perubahan. Maka seperti biasa kita harus backwash dan rinse. Ini prinsipnya sama ya sobat YouTube. Jadi pada saat treatment Trusi, kalau tidak bening harus di backwash atau rinse ya, sobat itu bisa lihat itu kotorannya keluar ya. Jadi harus dibersihkan lagi. Jadi semakin lama sobat itu backwash dan rinse, maka air akan cepat bening ya. Ya, treatment Trusi kita harus sabar. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya, kemarin kita posisi auto, sekarang kita posisi on. Kita biarkan pompa menyala 1x24 jam. Ya, sobat itu bisa lihat sudah mulai mengarah ke bening. Jadi perubahannya cukup bagus ya. Jadi hari ketiga sobat itu bisa lihat air mulai bening. Ya. Ya. Tapi apakah ini sudah cukup? Ya, ini belum cukup. Kita harus tetap melakukan treatment yang sama sehingga kolam renang ini bisa bening sempurna. Maka yang harus jadi pengingat untuk sobat YouTube semuanya, agar bisa bening, kita harus rajin backwash dan rinse ya. Sekarang saya backwash lagi. Jadi ekstra sabar ya sobat YouTube agar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Ini ilmu yang saya bagikan. Jadi kalau sobat YouTube ikuti cara ini, maka pasti berhasil. Kita lihat lagi ya, apakah masih ada kotor? Masih ada, bisa lihat kan? Masih ada. Ya, kali ini lumayan banyak ya. Maka kalau sudah lihat seperti ini membuat kita menjadi senang karena ada hasil. Jadi backwash-nya dan rinse-nya harus sekitar 30 detik ya. Untuk memastikan bahwa sudah bening, sudah kotorannya sudah tidak ada lagi di filter, sobat itu bisa lihat di kaca ya. Ini ada kaca untuk mengetahui apakah filter sudah bening atau sudah tidak ada lagi kotoran. Ya, karena sudah hampir bening, kita tidak
membuat pompa 1x24 jam ya, tapi kita posisikan auto. Wah, luar biasa, akhirnya bening juga. Jadi sobat YouTube, perjuangan kita akhirnya berhasil. Ya, bisa lihat kan hasilnya, air bening kembali. Jadi jangan mudah menyerah, teruslah belajar, teruslah berupaya untuk membuat air kolam renang Anda tetap bening. Jangan mudah menyerah. Salam pejuang air. Sampai ketemu lagi di video teknisi anak rantau selanjutnya. Terima kasih.